Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat mengikuti dan menjalani spiritual journey 40 hari doa dan puasa. Hari ini adalah hari yang pertama. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Yeremia 29 ayat 11-14. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, waktu awal pandemi, saya punya kesempatan untuk menyetir dari Surabaya ke Bandung, menempuh perjalanan 750-an kilometer, ditempuh dalam waktu kurang lebih 10 jam. Saudara, perjalanan dari 1 kilometer, dari 1 jam ke jam berikutnya, terasa sangat panjang, saudara. Saudara, pernahkah saudara mengalami satu penderitaan atau kesulitan yang seakan-akan penderitaan kesulitan itu seperti tidak ada ujungnya? Saudara, saya punya kabar gembira bagi setiap kita, yaitu bahwa di dalam penderitaan kita punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Saudara, Nabi Yeremia dan orang Israel pada waktu itu, saudara, mereka sedang mengalami penghukuman daripada Tuhan. Mereka kemudian ditaklukkan oleh bangsa Babel dan mereka diangkut menjadi tawanan, menjadi budak. Saudara, orang-orang Israel mengalami yang namanya penderitaan, dan sebagian dari mereka mungkin, saudara, ada yang berkata seperti begini, Tuhan telah meninggalkan kita. Atau sebagian lain yang kemudian berkata begini, ya, Allah kita ternyata tidak mampu menolong dan melindungi kita. Saudara, orang Israel beragam pemahaman mereka tentang Allah, tentang apa yang Allah mampu dan dapat lakukan. Saudara, bukankah tidak jauh berbeda dengan setiap kita hari-hari ini, saudara, dengan berbagai pemahaman kita. Waktu kita mengalami penderitaan atau kesulitan, terkadang kita bisa jadi bertanya-tanya atau bahkan kita marah, kita sedih, kita bingung kenapa mengalami berbagai penderitaan ini. Dan kemudian kita bisa bertanya-tanya kenapa, dan kenapa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata-kata yang disampaikan oleh Nabi Yeremia ini di tengah konteks orang Israel sedang mengalami penghukuman, penderitaan. Saudara, Nabi Yeremia sedang ingin memberitahukan kepada orang Israel bahwa mereka tetap punya pengharapan di dalam Tuhan, supaya mereka jangan kehilangan pengharapan di dalam Tuhan meskipun mereka sedang mengalami penderitaan, meskipun mereka sedang dihukum oleh Tuhan karena keberdosaan dan ketidaktaatan mereka. Saudara, kalau kita baca kitab Nabi Yeremia, seringkali nada-nadanya itu nada-nada ratapan, saudara. Tapi kalau kita melihat dengan sungguh-sungguh, sebenarnya nada ratapan yang Nabi Yeremia sampaikan itu bukanlah sebuah nada yang menunjukkan ketidakpercayaan atau sinisme. Tapi sebenarnya nada-nada yang ditunjukkan oleh Nabi Yeremia itu menunjukkan isi hati, kejujuran Nabi Yeremia melihat situasi, kondisi yang terjadi pada waktu itu, melihat situasi orang-orang yang mengalami penderitaan, melihat situasi dan kondisi yang mereka mengalami penghukuman daripada Tuhan. Sehingga Nabi Yeremia mengungkapkan dengan jujur apa yang dia alami, apa yang dia rasakan kepada Tuhan. Oleh karena itu, Nabi Yeremia mau mengajak kepada setiap kita, saudara. Waktu kita mengalami pergumulan atau kesulitan hari-hari ini, saudara, apa yang Bapak Ibu Saudara alami, rasakan, meskipun mungkin itu bisa membuat kita bingung, marah atau sedih, ungkapkan itu dengan kejujuran di hadapan Tuhan. Sampaikan itu kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah yang mendengar dan bahkan Dia adalah Allah yang mengerti apa yang kita sedang alami. Namun, waktu kita menyampaikan itu, janganlah kita mengeluarkan kata-kata celaan atau kata-kata yang mengutuki Tuhan. Kita ungkapkan apa yang kita rasakan. Tapi satu hal yang Nabi Yeremia mau sampaikan kepada setiap kita dalam tulisannya, dia tulis begini, aku tahu rencana-rencana apa yang ada padaku untukmu, rencana-rencana yang penuh dengan kesejahteraan dan bukan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Saudara, waktu kita mengalami pergumulan dan penderitaan, Nabi Yeremia mau bilang ada pengharapan di dalam Tuhan. Saudara, pengharapan yang Nabi Yeremia maksudkan bukanlah sebuah pengharapan yang meniadakan realitas yang sedang terjadi, penderitaan dan kesulitan. Tapi pengharapan ini mau memberikan kita satu pemahaman lebih bahwa meskipun kita harus melewati ini semua, ada pengharapan
di dalam Tuhan. Dan bahkan kita punya iman di dalam Tuhan ketika kita berpengharapan kepadanya. Karena kita tahu Tuhan kita itu mengenal kita lebih daripada kita mengenal diri kita sendiri. Tuhan itu mengenal perjalanan kehidupan kita sampai akhir. Kita hanya bisa melihat hari ini. Bahkan Tuhan tahu perjalanan seluruh daripada kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita terus berpengharapan dan beriman kepada Tuhan. Meskipun hari-hari ini Bapak Saudara mungkin mengalami penderitaan. Ungkapkan itu dan teruslah berpengharapan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam perjalanan spiritual journey ini, mengalami dan berjumpa Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.